Sampurasun tentunya, dan kita akan kembali berdiskusi. Kali ini tadi temanya sudah saya sebutkan nih, pengawasan program PTSL di Jawa Barat, atau ini PTS ini adalah singkatan dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kita akan sapa Pak Dr. Andreus Dalu Agung Dermawan MSI, Kakanwil BPN Jawa Barat yang sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Sampurasun. Ya. Waalaikumsalam, Mbak Amalia, Mas Tegar. Oke, Sampurasun Pak. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Yes. Oke, baik. Pak Dalu, ini sejauh mana nih saat ini, bagaimana perkembangan dari program PTSL di Jawa Barat yang sudah melewati semester 1 di tahun 2022 ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Amalia, Mas Tegar. Terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap, ini bagian dari sosialisasi kami juga, jadi saya mengucapkan terima kasih. Terkait dengan bagaimana PTSL di tahun 2022 ini, saat ini memang kami mempunyai target terkait dengan PTSL ini ada dua, Mbak. Yang pertama pengukuran dan pemetaan, itu ada kurang lebih 550.000, kemudian sertifikatnya ada 750.000 bidang tanah. Jadi saat ini untuk pengukuran sudah sampai pada 85%, kemudian sertifikatnya masih kurang lebih 30%. Jadi memang saat ini sedang dilakukan pemberkasan yang pemberkasan ini sudah mencapai 60% lah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita sekarang agak longgar COVID ini bisa lebih cepat lagi, dan ini bagian dari pekerjaan kita semuanya karena PTSL ini melibatkan berbagai stakeholders yang ada di BPN maupun di pemerintah daerah, khususnya di level desa kelurahan gitu ya, sampai pada pemilik tanah gitu. Kurang lebih itu Mbak Amelia. Lalu Pak, apa saja kendali yang dihadapi dalam pelaksanaan program PTSL ini Pak, yang membutuhkan, tentu saja ini membutuhkan perhatian yang sangat intens ya Pak ya? Ya betul, jadi memang saat ini kita fokus pada PTSL yang mempunyai kualitas tinggi gitu ya. Kualitas tinggi itu artinya bahwa subjek dan objeknya itu harus mendapatkan kepastian betul, sehingga kita bisa keluarkan sertifikat dengan baik. Nah, beberapa kendala yang bisa kita lihat, memang pertama, itu pemberkasan di level masyarakat, gitu ya, di level kelurahan, desa, gitu. Nah, ini tentu saja memang membutuhkan komunikasi yang intensif dengan masyarakat, karena sebenarnya pemberkasan ini sekarang kita sudah cukup sederhana gitu ya, tetapi karena banyak hal masyarakat tidak ada di tempat, kemudian pemilik tanah juga tidak berada di situ, sehingga kadang-kadang ini menjadikan hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di Jawa Barat ini terkait dengan BPATB, Mas Tegar, ya, baru ada 7 kabupaten yang sudah memberikan keringanan atau pembebasan BPATB, yaitu di Kabupaten Kota Banjar, kemudian Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, kemudian Kabupaten Pangandaran, Kuningan, Cirebon, dan Kabupaten Tasikmalaya. Kita berharap sebenarnya pemerintah kabupaten itu memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya PTSL ini, sehingga masyarakat juga lebih menjadikan keringanan gitu ya. Nah, yang ketiga, ini memang peran dari seluruh tokoh masyarakat yang ada di desa gitu ya. Kita berharap sebenarnya seluruh masyarakat yang punya tanah di desa kelurahan itu bisa ikut serta di dalam program PTSL ini, sehingga peran dari mereka sangat tinggi ya. Jadi para ketua adat, ketua masyarakat, tokoh agama, kita
ingin bergerak semuanya bareng-bareng untuk mendaftarkan seluruh jengkal tanah yang ada di desa itu. Nah, termasuk tanah-tanah yang milik instansi, ya, tanah kas desa, tanah pemerintah daerah, instansi pemerintah itu juga harus dilibatkan, sehingga seluruh lokasi PTSL itu sudah kita sebarkan kepada Kementerian Agama, kemudian pemerintah daerah, kementerian di Jawa Barat ini. Dan kita berharap semuanya bisa bergandeng tangan lah untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Oke, Pak Dalu, ini kan menjadi program prioritas nasional begitu ya untuk PTSL sendiri. Kemudahan apa yang sebetulnya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah? Karena kalau kita tahu nih sulit sekali dan lama sekali begitu untuk mengurus sertifikat tanah, sehingga banyak sekali masyarakat yang mungkin belum ada jaminan aman nih dari lahan atau bangunannya sendiri begitu, Pak. Ya, makasih Mbak Amelia. Jadi khususnya berkaitan dengan PTSL ini sebenarnya kita sudah sangat memudahkan ya. Jika tidak ada alas hak yang lain, maka sebenarnya sudah cukup dengan surat keterangan penguasaan fisik. Nah, penguasaan fisik itu tentu saja kan diketahui oleh tetangganya ya, oleh kepala desa gitu ya. Sebenarnya itu sudah cukup gitu ya untuk mendaftarkan PTSL ini. Sebenarnya sangat mudah. Nah, apa yang didengar, apa yang kita baca di media dan seterusnya itu adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin. Rutin itu masyarakat mendaftarkan sendiri ke kantor pertanahan. Nah, ini yang seringkali terjadi miss ya, komunikasi, pengetahuannya tidak cukup, sehingga seringkali kita dengar ke kantor pertanahan itu sangat sulit begitu. Sebenarnya kita juga sudah berusaha ini, Mbak Amalia, Mas Tegar. Ya. Kita per awal Agustus ini sudah membuka program yang namanya pelataran. Pelataran itu pelayanan tanah akhir pekan. Ya. Ada 15 kota kabupaten yang membuka layanan di hari Sabtu Minggu. Kita berharap masyarakat yang tidak mempunyai waktu itu bisa datang ke kantor pertanahan untuk paling tidak menanyakan, mencari informasi terkait dengan apa yang akan dibutuhkan begitu. Jadi ketika kita sudah buka layanan itu di awal-awal Agustus kemarin, itu sudah ada masyarakat yang datang ke kami di 15 kantor itu. Kurang lebih ada 350-an orang yang datang dengan berbagai kepentingan, baik pengukuran, kemudian pendaftaran tanah pertama kali, apakah pengecekan, kemudian roya, peralihan hak, sampai pada sekedar hanya mencari informasi tertentu yang terkait dengan layanan pertanahan. Nah, kita buka seperti itu. Mudah-mudahan ini juga membantu masyarakat terkait dengan pengetahuan masyarakat yang barangkali menurut hemat kami memang perlu ada semacam sosialisasi yang masif. Oke. Yang kedua, Pak Menteri kami kemarin juga membuka hotline, ya, ada hotline di ATR BPN. Kemudian kami juga membuka hotline untuk di Kanwil, sehingga ini sebenarnya juga memudahkan untuk masyarakat apabila terdapat kendala-kendala yang ada di dalam dirinya terkait dengan layanan pertanahan. Jadi kalau terkait dengan PTSL, saya pikir programnya sudah pasti, hanya kita membutuhkan percepatan yang lebih harus kita akselerasi lebih lanjut. Oke, Pak, terakhir saja terkait dengan pengawasan tentang PTSL ini agar terhindar dari praktek mafia tanah, karena beberapa kasus menunjukkan bahwasannya para mafia ini bekerja sama juga dengan ASN begitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Tegar. Memang kalau kita mendengar dan membaca beberapa media kemarin ada mafia begitu ya. Mafia ini pasti bekerja sama dengan internal, kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Nah, pihak-pihak luar itu biasanya berasal dari desa, kemudian aparat-aparat desa begitu ya, yang memang administrasi di desa itu memang kurang
kurang rapi begitu ya, karena di situ di desa itu menyimpan girik gitu ya, buku induk C desa yang saat ini sebenarnya harus kita lihat kembali karena ini menjadi rawan untuk pembuatan surat-surat keterangan dari kepala desa ataupun kelurahan. Nah ini kita dorong bagian internal kami sudah cukup tegas, persoalan integritas harus dinomorsatukan ya. Jadi persoalan-persoalan ini sudah kami coba untuk kita dorong agar persoalan integritas menjadi yang nomor satu. Ya, baik. Nah, yang kedua, terima kasih. Terkait dengan Ya, mohon maaf Pak Dulu karena waktunya singkat saja begitu ya. Jadi mungkin kita akan berbincang lagi nanti di lain kesempatan begitu ya Pak Dulu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dulu. Sampurasun. Sampurasun, rampes. Jadi obrolan singkat ini memang sudah kita bisa memahami bahwasanya dengan program PTSL lebih baik kita melakukan sendiri atau mengurus surat-surat sendiri karena sudah banyak kemudahan ya. Betul jika lama memang prosesnya verifikasinya yang memang membutuhkan waktu. Jangan sampai kita masuk atau menyuruh calo, tahunya tanah kita dijual ya. Nah ini gitu memang proses yang lama karena verifikasi apakah betul ini tanahnya tidak sengketa atau bagaimana begitu. Jadi memang sangat sulit untuk bisa mendapatkan atau mengurus sertifikat tanah hanya dalam waktu yang singkat begitu. Jadi jangan lupa untuk terus melaksanakan atau mengurus tanah-tanahnya sendiri ya Mel ya. Betul Selain sekali. mudah kita juga bisa mengetahui prosesnya apa saja dan juga Sabtu Minggu tadi katanya buka juga ya Mel. Sabtu Minggu buka. Jadi tidak ada alasan lagi ya Mel.